Jangan lupa subscribe ya. Like ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa komen di bawah. Assalamualaikum teman-teman dan subscribe YouTube semua. Perkenalkan, nama saya Farida Dan saya Angel. Kita berdua adalah salah dua dari anggota channel YouTube Panglima Jowo. Jadi kali ini kami akan mengulas tentang nama YouTube channel kami, yaitu Panglima Jowo. Jadi asal-usul nama YouTube Panglima Jowo itu dari mana sih? Nah, kita akan mengulas nih. Pada dasarnya, Panglima mempunyai kepanjangan dari Ngepanglimo atau dalam bahasa Indonesia bercabang 5. Awal kita diskusi masalah channel ini, kami itu berjumlah 5 orang. Jadi satu tim kami ada 5 orang. Makanya tercetuslah nama Panglimo. Lalu kita tambahin kata Jowo biar kita mempunyai identitas bahwa kami itu pure orang Jawa. Jadi begitulah asal muasal dari nama Panglima Jowo. Nah, lalu apa sih makna dari kata Panglima itu sendiri? Menurut kami, angka 5 atau limo itu mempunyai misteri yang banyak. Kayak dalam Islam sendiri kan banyak terdapat misteri itu yang bersangkutan dengan angka 5. Bukan misteri ya sebenarnya, tapi itu kayak beberapa hal emang nyangkut pautnya itu sama angka 5 tadi. Yang pertama itu kan misal kayak rukun Islam. Rukun Islam itu kan berjumlah 5. Nah, yang pertama itu kan membaca syahadat. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat menjalankan puasa, dan yang kelima itu melaksanakan haji bagi yang mampu. Itu kan sudah ada 5 ya. 5 maksudnya rukun Islam itu ada 5. Terus ada lagi nih contohnya. Ada juga angka 5 terdapat dalam jumlah sholat fardu kita. Kan ada 5 tuh. Yang satu, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib ya teman-teman. Dan kita pasti pernah dengar ya dari sabdanya Rasulullah SAW, yaitu jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mungkin ada teman-teman YouTube yang sudah tahu dan beberapa mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi kita akan sedikit menjelaskan tentang 5 perkara ini. Jadi yang pertama itu ada gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya gini, kita kan sebagai manusia kan pasti juga nggak luput dari kesalahan dan dosa kan ya. Jadi alangkah baiknya sebelum datang masa tua itu kalau mau bertaubat itu janganlah nunggu masa tua terlebih dahulu. Iya, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Nah, kalau mungkin namanya juga maut, nggak ada yang tahu. Jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan masa muda itu untuk melakukan hal yang sebaik mungkin. Kita upgrade dari sikap kita yang sebelumnya yang mungkin kurang baik menjadi menuju lebih baik lagi. Terus yang kedua itu gunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Terus yang ketiga ada gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung kita masih sehat, masih dalam keadaan muda, kita kan fisiknya orang muda itu lebih gimana ya? Lebih kuat kan dari orang yang sudah tua. Itu gunakan waktu sehatnya untuk mungkin kalau kita masa muda pendengarannya kan masih baik, itu mungkin ya lebih baik didengarkan dengan sholawat atau bacaan Al-Quran. Terus yang nggak rabun ya, tapi saya kan rabun, itu gunakanlah untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Gunakan untuk melihat hal-hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Terus gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Beberapa orang kan ada ya yang mampu dan ada yang maaf tak kurang mampu. Yang
itu kita bisa melakukan bersedekah. Mungkin karena kita masih dalam keadaan yang alhamdulillah bisa masih punya masih punya lah ya, itu gunakanlah untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Itu sendiri kan untuk kita sendiri ya, maksudnya untuk tabungan kelak kita di akhirat, itu bisa membantu kita sendiri. Jadi ya dermawan lah intinya. Dan yang terakhir itu, gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Itu sama seperti kayak yang nomor 1, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih muda, karena dan gak ada yang tahu kapan maut itu datang. Jadinya ayolah kita berhijrah menjadi yang lebih baik lagi, kita upgrade dari sikap-sikap kita sebelumnya menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya Islam sendiri itu tidak mengenal filosofi angka atau huruf. Walaupun banyak hal-hal mengenai angka 5 itu ada ketepatannya gitu. Maksudnya ada suatu hal yang bertepatan dengan angka 5 dalam Islam itu sendiri. Nah, tapi kan sebagai anak Jawa, kita itu selalu punya jargon judul, yaitu otak-atik gatuk. Maksudnya kita kayak itu tadi ya, 5 itu kita kan mengotak-atik kata 5 itu menjadi 1 lah ya, menjadi beberapa contoh gitulah, tetap nyambung. Lalu dalam negara kita Indonesia, kita juga temui angka 5 sebagai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Masa kalian gak tahu Pancasila kan ada 5? Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah sekeluit arti dari channel kita Panglima Jowo. Kurang lebihnya kami selaku mewakili dari tim Panglima Jowo mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah maksud yang disampaikan lah ya. Sekian dari kami. Jika ada yang berkenan, mohon untuk berkomentar di bawah ini. Apabila ada yang kurang, juga bisa melakukan menyampaikan unek-uneknya pada komentar yang kami buka, agar kami itu bisa lebih mengintrospeksi diri dan membenahi diri nama channel kami. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya.